Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari Universitas Pamulang, mahasiswa Teknik Industri kelompok 7 mau melakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Panongan. Let's go! Selaku Ketua Kelompok 7 dalam judul dampak penggunaan sabun cuci piring terhadap kesehatan dan lingkungan warga Desa Panongan. Saya selaku Ketua dan ada saya. Nama saya Putri Bianti. Nama saya Mohdi Panangtiani. Saya Bibi. Dan nama saya Rizky Rahmat. Sabun cuci piring menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Namun, apakah kita menyadari dampak penggunaan sabun cuci piring terhadap kesehatan dan lingkungan? Dalam rangkaian ini, kita akan mengeksplorasi secara mendalam masalah ini, serta mencari solusi agar kita dapat hidup lebih ramah lingkungan. Di sini ada peran sabun cuci piring dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada membersihkan peralatan masak. Sabun cuci piring menjadi pilar utama dalam menjaga kebersihan dapur dan memastikan peralatan masak bebas dari sisa-sisa makanan dan minyak. Yang kedua, menciptakan lingkungan higienis. Penggunaan sabun cuci piring yang efektif adalah kunci untuk mencegah penyebaran bakteri dan menciptakan lingkungan dapur yang sehat. Kemudian di sini kita ada komposisi kimia sabun cuci piring. Komposisi utamanya itu ada di bagian kimia yang dibuat seperti surfaktan, pewangi, pelangga, dan fungsi berbeda masing-masingnya. Nah, dari fungsi surfaktan sendiri, dia membantu mengangkat lemak dan kotoran dari permukaan piring. Jadi misalnya ibu-ibu habis masak rendang atau sesuatu berminyak, nah itu fungsinya dari surfaktan yang kenapa bisa disimpan. Kemudian ada fungsi pewangi dari lemak. Pewangi digunakan untuk meningkatkan aroma dan estetika. Nanti dong kita habis cuci tapi baunya masih bau sakit gitu kan. Maka ada fungsi di sini pewangi dan digunakan sebagai otomatis sebuah produk tersebut. Kemudian kenapa sih penting memahami komposisi ini? Kenapa? Karena sangat penting untuk melihat dampaknya terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Jangan sampai kita memakai sebuah produk tapi kita tidak tahu apa itu komposisinya. Kita harus tahu apa fungsinya, bagaimana dampaknya kita sendiri begitu. Selanjutnya ada zat kimia berbahaya dalam sabun cuci piring. Yang pertama, surfaktan sintetis. Sabun cuci piring biasanya mengandung surfaktan sintetis seperti sodium lauryl sulfate (SLS) dan sodium lauryl sulfate (SLS) yang dapat memicu iritasi kulit dan mata. Selanjutnya, fosfor dan fosfat. Komponen ini dapat mencemari perairan, menyebabkan eutrofikasi dan mendorong pertumbuhan alga yang berlebihan. Selanjutnya, parfum sintetis. Parfum sintetis yang ditambahkan sering mengandung zat kimia berbahaya yang dapat memicu alergi dan gangguan pernapasan. Dampak zat kimia sabun terhadap lingkungan ya. Yang pertama itu ada pencemaran air. Dalam dampak zat kimia terhadap lingkungan di pencemaran air ini ada fosfat dan surfaktan yang surfaktan sintetisnya terkandung di dalam surfaktan. Selanjutnya ada alternatif produk pembersih ramah lingkungan. Yang pertama ada sabun cuci piring alami, produk berbahan dasar minyak nabati seperti minyak kelapa atau minyak zaitun, yang lebih aman dan biodegradable. Kedua ada deterjen tanpa fosfat. Deterjen yang terbuat dari bahan-bahan alami dan tidak mengandung fosfat, sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang ketiga ada pembersih multifungsi ramah lingkungan. Produk pembersih serbaguna yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti cuka, baking soda, atau minyak esensial. Ada selanjutnya langkah-langkah sederhana untuk mengurangi penggunaan sabun cuci piring. Yang pertama itu gunakan air seefektif mungkin, ibu-ibu.
Saat mencuci piring, gunakan air sepenuhnya dan matikan saat tidak digunakan. Yang kedua ada lap dengan kain lap. Gunakan kain lap yang dapat dicuci ulang daripada menggunakan sabun cuci piring untuk mengeringkan piring. Yang ketiga itu ada pilih produk yang ramah lingkungan. Ganti cuci piring dengan produk pembersih berbahan alami yang aman bagi lingkungan. Terus juga ada manfaat beralih ke produk pembersih ramah lingkungan. Yang satu ada lingkungan yang lebih sehat, itu dengan menggunakan produk pembersih ramah lingkungan, kita dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem. Yang kedua, kesehatan yang lebih baik. Bahan-bahan alami dalam produk ramah lingkungan tidak akan menimbulkan iritasi atau masalah kesehatan jangka panjang. Yang terakhir ada dapur yang lebih aman. Tanpa zat kimia berbahaya, dapur menjadi lebih aman bagi anak-anak dan hewan peliharaan di rumah. Apa sih yang bikin dampak negatif? Tadi ada bahan-bahan kimia yang berbahaya ya, kayak surfaktan, apa tadi itu? Ya itulah. Nah, maka dari itu judul ini bertujuan untuk mensosialisasikan dampak penggunaan sabun cuci piring untuk warga desa Panongan. Asik. Ini cukup sekian dari kelompok kami kelompok 7. Mungkin ada mau nanya atau saya yang bertanya. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan bagaimana caranya membedakan sabun cuci piring yang berbahaya. Buat tolong jawab, saya kira menjelaskan lagi. Mungkin bisa dilihat dari banyak busanya, Bu. Jadi kalau seandainya busa sebuah sabun menghasilkan busa yang banyak, itu belum tentu juga bagus karena itu bisa ya, jadi iritasi kulit juga. Nah, jadi kalau seandainya surfaktan yang katanya bisa menghilangkan minyak-minyak tadi, lemak-lemak tadi, itu yang bagusnya busanya standar-standar aja. Intinya kalau seandainya sebuah sabun cuci piring atau sabun mandi, busanya banyak itu belum tentu bagus. Nah, itu bisa bikin kulit kering. Itu aja sih kalau seandainya yang lebih mudah dilihat lebih. Ya, karena sudah ada pertanyaan yang sudah dijawab, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sekian kegiatan kita PKM di Panongan hari ini. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah jadi partisipasi. Semoga semuanya bermanfaat buat ibu-ibu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.